teman-teman, selamat datang pada mata kuliah Landasan Pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang komponen pendidikan. Tujuan pembelajaran kali ini ialah untuk memahami pengertian komponen dengan baik dan memahami pengertian komponen pendidikan dengan baik serta mengidentifikasi komponen-komponen pendidikan dengan tepat. Outline materi kita kali ini, yang pertama, pengertian komponen, dan yang kedua, pengertian komponen pendidikan, dan yang terakhir, macam-macam komponen pendidikan. Kita masuk pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian komponen. Menurut Aminuddin pada tahun 2008, komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peranan dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem tersebut. Selanjutnya kita membahas pengertian komponen pendidikan. Menurut Syaifullah pada tahun 1981, komponen pendidikan merupakan satu kesatuan yang tersusun sebagai suatu sistem pendidikan. Lalu, apakah teman-teman tahu kenapa pendidikan disebut sebagai sistem? Pendidikan sebagai sistem karena dalam pendidikan terdapat komponen-komponen yang saling terkait, yang bertujuan untuk mentransfer informasi kepada peserta didik untuk menjadikan perubahan pada unsur 19 kebaikan. Lalu saat ini, kita akan bahas tentang macam-macam komponen pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan, dan yang kedua, peserta didik, yang ketiga, pendidik, yang keempat, interaksi edukatif, yang kelima, isi pendidikan, dan yang keenam, lingkungan pendidikan. Unsur yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Menurut Levengel, jenis-jenis tujuan pendidikan terbagi 5, yaitu tujuan umum atau sempurna, tujuan insidental, tujuan sementara, tujuan kebetulan atau belum sempurna, dan yang terakhir ialah tujuan perantara. Unsur yang kedua yaitu peserta didik. Peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Lalu, peserta didik terbagi menjadi 3, yaitu individu yang sudah berkembang, individu yang membutuhkan bimbingan dan perlakuan manusiawi, dan yang terakhir, individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Unsur yang ketiga yaitu pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran yaitu para peserta didik. Lalu, pendidik dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, orang dewasa, dan yang kedua, orang tua, yang ketiga, guru atau pendidik, dan yang keempat, pemimpin kemasyarakatan dan juga pemimpin keagamaan. Unsur selanjutnya yaitu interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik. Interaksi pendidik dengan anak didik bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Tindakan yang dilakukan oleh pendidik dalam interaksi tersebut mungkin berupa tindakan berdasarkan kewibawaan, tindakan berupa alat pendidikan, dan juga metode pendidikan. Selanjutnya, isi pendidikan. Isi pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan. Secara singkat, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Unsur selanjutnya yaitu lingkungan pendidikan. Menurut Ahmadi pada tahun 1991, lingkungan pendidik dibagi menjadi 3. Ketiga komponen ini merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan.
Yang pertama ialah lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga ialah lingkungan masyarakat. Sekian pemaparan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua.